Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insya Allah kita akan melanjutkan malam hari ini yaitu mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-121. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang keinginan Yahudi dan Nasrani, ya, bahwa mereka menginginkan agar kita umat Islam, ya, yang dikhitabi adalah Nabi Muhammad SAW juga kepada umatnya untuk mengikuti mereka, mengikuti agama mereka. Ya, kalau kemudian tidak bisa langsung murtad begitu ya, keinginan mereka kita itu murtad balik ke agama mereka begitu. Ya, sedikit demi sedikit dikikis. Ya, mulai dari gaya hidup, ya, kemudian makanan, pakaian, ya, dan sebagainya, ya, yang kemudian sedikit demi sedikit mengikis ghiroh agama kita. Nah, yang utamanya adalah sampai kemudian kita murtad gitu. Mungkin diciptakan satu kegiatan, ya, misalkan final apa begitu, final apa yang kemudian mulainya mungkin sebelum masa sholat kita gitu ya. Ya, mereka tidak melihat waktu-waktu itu, tapi begitu dimulai sebelum sholat itu ya mungkin akan menggoyahkan sebagian kaum muslimin, ya, karena mereka ya menantikan acara itu sehingga ya mungkin di los sholatnya bisa lewat atau kemudian ya sholat tapi segera, ya, itu mengikis ya sedikit demi sedikit sampai betul-betul, ya, mengikuti mereka. Ya, oleh karena itu kemudian eh, kita mesti harus ya, berhati-hati. Kita berislam ya cukup dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.
itu sudah menjadi pedoman hidup yang komplit, yang lengkap, selamat dunia dan akhirat. Namun kemudian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada juga di antara mereka itu, ya, yang kemudian betul-betul beriman, ya, betul-betul mengimani kitab mereka, membaca kitab mereka dengan sebenar-benar bacaan, kemudian tidak mengurangi dan tidak menambah, dan mengimani apa yang ada di dalam kitabnya itu. Nah, mereka itu dipuji dengan ayat ini, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah diterangkan bagaimana sifat-sifat, ya, mulai dari Yahudi, kemudian sampai Ahlul Kitab, sampai kemudian keinginan mereka yang seperti itu, ada juga yang mereka itu juga itu beriman, ya, dengan cara membaca kitabnya dengan sebenar-benar bacaan, kemudian mengimaninya, ya, dan kemudian eh, tidak menambah, tidak mengurang, ya. Nah, mereka itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah alladzina, orang-orang, atainahum, yang telah kami beri kepada mereka alkitabah, yaitu kitab suci. Yang dimaksud di sini masih berkaitan dengan ahlul kitab, ya, Yahudi, Nasrani, dan tentunya juga kita sebagai umat Islam. Yahudi diberikan kitab, yaitu adalah Taurat, kemudian Nasrani diberikan adalah kitab Injil, dan kita adalah Al-Quran. Nah, orang-orang yang diberikan kitab suci tadi itu, ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak semua bejat, tidak semua nakal, tidak semua sesat gitu, ya. Yatlunahu, mereka membacanya, membaca kitabnya itu haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan, dengan sebenar-benar bacaan. Jadi kalau orang Yahudi membaca Tauratnya, ya, tidak menambah, tidak mengurang, dan tidak menutupi, dan mereka memahami apa yang dia baca, mengikuti apa yang dia baca, mengimani yang dia baca. Nah, kalau mereka seperti itu, ya mereka benar keimanannya. Itu orang-orang dulu itu, zaman dulu. Sampai kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW yang telah diberitakan di dalam kitabnya itu mengenai namanya, mengenai sifat-sifatnya, ya, mengenai perilakunya, dan semua sudah disampaikan di dalam kitabnya. Kalau mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, tentu mereka harus mengimani Nabi Muhammad SAW, tentu mereka harus mengimani Al-Quran. Kalau mereka tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Nabi Muhammad SAW setelah datangnya Nabi akhir zaman itu, yang mereka tidak membaca dengan sebenar-benar bacaan. Itu bagi mereka. Dan bagi kita umat Islam juga demikian. Ya, kita telah diberikan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membaca Al-Quran itu? Dan sudahkah kita membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan? Apa yang dimaksud dengan sebenar-benar bacaan? Ya, itu diterangkan oleh para ulama. Yang dimaksud haqqa tilawatih adalah membaca dengan tajwid, dengan tartil. Nah, ini berarti perlunya belajar tahsinul Quran. Perlu belajar untuk mendengarkan bacaan kita di depan Pak Kiai atau di depan Ustadz yang sudah bacaannya sudah bersanad gitu, ya. Perlu diperdengarkan itu. Kalau kurang bagus diperbaiki terus itu. Itu haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar bacaan. Selain dibaca dengan tartil, dengan tajwid, juga dengan khusyuk dan tunduk. Khusyuk dan tunduk serta memahami makna Al-Quran. Nah, ini berarti perlu memahami Al-Quran itu. Maka haqqa tilawati itu tidak cukup hanya sampai membaca dengan benar. Kalau membaca dengan benar tapi tidak paham apa yang dia baca, belum termasuk haqqa tilawati. Termasuk kita kena juga ini ayat ini.
Nah, kalau orang Yahudi Nasrani membaca kitabnya betul-betul, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, dibaca dengan sebagaimana diturunkannya Injil, apa itu, Taurat, Injil itu, mengimaninya. Mereka mati sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka masuk surga itu. Mereka selamat itu. Tapi begitu sudah ada Nabi Muhammad, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak, mereka tidak sebenar-benar membaca. Nah, kalau kita yang sudah mengimani Nabi Muhammad, mengimani Al-Quran, sudahkah kita membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan? Yaitu tadi dengan tajwid, tartil, ya, tentu mengikuti hukum-hukum bacaannya. Maka yang paling jalan yang paling mudah untuk bisa membaca dengan baik dan benar itu adalah dengan berguru. Tidak, dengan berguru tidak akan bisa. Tidak bisa membaca Al-Quran itu dengan perkiraan sendiri. Ini saya kira-kira ini. Nah, akhirnya ketika dikira-kira salah itu jadi. Nah, pasti ya butuh guru. Untuk membaca Al-Quran itu butuh guru. Tidak bisa kita kira-kira sendiri, itu tidak bisa. Bacaan seperti ini betul atau tidak, ya. Panjang pendeknya, gunnahnya, dengung, ya, izharnya, ya, dan seterusnya, wakofnya juga. Nah, itu membaca dengan benar, kemudian memahami apa yang dibaca. Jadi kalau belum memahami apa yang dibaca, ya kita perlu belajar, berarti belajar tafsir Quran. Jadi belajar tahsin, belajar juga tafsir. Sehingga ketika kita sebagaimana disampaikan Sayyidina Umar, hakko tilawatih itu adalah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan ayat-ayat rahmah, kita memohon kepada Allah agar diberikan rahmah. Tentang surga, memohon kepada Allah agar diberikan surga, dimasukkan ke dalam surga. Ayat-ayat tentang azab, mohon kepada Allah agar dilindungi dari azab Allah, diselamatkan dari azab Allah. Tentang neraka, mudah-mudahan dihindarkan dari neraka. Itu bagaimana kita bisa memahami, bisa merasakan itu kalau kita tidak memahaminya. Kemudian hak tilawatih, tidak cukup membaca, tidak cukup memahami, juga mengamalkan, ya, isi kandungan Al-Quran itu. Maka ini komplit, ini hak tilawatih ini tidak gampang, atau konsekuensinya adalah eh, membacanya dengan baik. Ya itu pertanyaan, membaca atau tidak membaca aja belum tentu kan. Maka ya umat Islam diberikan Al-Quran, ya, refleksi kepada kita sendiri, sudahkah kita membaca, ya, berapa banyak kita membaca dalam sehari, jangan sampai terlewat sama sekali, ya. Kalau tidak bisa 2 juz, ya 1 juz, setengah juz, berapa, 1 halaman misalkan, atau 1 ayat minimal itu kita baca setiap harinya, 1 ayat minimal, terus kita lakukan itu. Kalau bisa meningkat lagi itu semakin baik. Dan juga memahami, berupaya untuk terus menambah pemahamannya, yaitu dengan tafsir, belajar tafsir, juga dengan berupaya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka membaca dengan tadabbur tidak akan bisa kalau tidak membaca atau memahami tafsirnya. Itu adalah haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bi. Ulaika, mereka itulah, ya, itu orang-orang yang diberikan kitab dan membaca dengan sebenar-benar bacaan, mereka itu yu'minuna, yaitu orang yang beriman bihi, dengan kitab. Jadi yang dinamakan beriman dengan kitab itu, ya, yaitu tadi diberikan kitab dan dibaca dengan sebenar-benar bacaan tadi itu. Ya, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Maka kemudian wa may yakfur bih. Waman, dan barang siapa yakfur, yang ingkar bihi, kepada kitab, faulaika, maka mereka itu hum, yaitu mereka itu al khasiruna, yaitu orang-orang yang rugi. Ini ada rahasia bahasa kenapa ini faulaika hum, faulaika humul khasirun. Ini ada hum. Ini kalau faulaika al khasirun itu sudah bisa, tapi dikati hum, artinya mereka itu saja yang merugi.
mereka itu yang beringkar, kufur kepada Alkitab, itulah mereka adalah yang rugi. Allah tidak rugi sama sekali. Ya, di sini Allah tidak merugi. Bahkan seandainya seluruh manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ingkar yang paling ingkar sebagaimana Firaun, artinya seluruh manusia itu seperti Firaun semua, ngaku jadi Tuhan semua, kan ingkar semua itu. Itu sama sekali tidak mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Maha Kuat, ya. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaan dan kemuliaan Allah meskipun seluruh manusia itu seperti Firaun, ya. Seperti Firaun kezalimannya itu. Jadi mereka itu yang rugi, bukan yang lain gitu. Hum itu kembali kepada mereka itu, mengukuhkan mereka itulah yang rugi. Tidak tidak selain mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita telah mendapatkan keterangan, ya, berapa puluh ayat itu, 80 ayat itu, mulai dari ayat 40 sampai ayat 121 ini tentang Bani Israel, tentang Ahlul Kitab, ya. Bagaimana karakter, ya, mereka itu. Utama yang paling banyak dibahas di sini adalah Yahudi, ya. Agar kemudian kita, ya, punya pemahaman tentang karakter orang Yahudi itu. Ya, yang itu akan terus berlaku sampai hari kiamat. Sampai sekarang orang Yahudi itu. Ya, ketika kita tahu sifat-sifat mereka, kita tahu karakter-karakter mereka itu, maka kita hidup, ya, dan pasti akan bersinggungan dengan mereka, ya, karena mereka ya terus mewarnai dunia ini. Kita paham apa yang sebaiknya kita lakukan. Sehingga 80 ayat itu, ya, itu betul-betul Allah terangkan kepada kita semua tentang seluk-beluk dari Bani Israel. Karena itu kemudian ayat ke-122, ya, mengulang lagi ayat yang ke-40, ya, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ya Bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Kalau kita perhatikan, ya, ayat ini sama dengan redaksi pada ayat yang ini kita buka lagi itu, ayat yang ke-47, ya. Sama dengan ayat 47 dan sebelumnya didahului dengan ayat 40. Memulai keterangan tentang Bani Israel. Jadi sampai 80 ayat, ya ini. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, keturunan Israel, ya, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini adalah putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak turun, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub punya 12 anak. 12 anak itu kemudian turun-temurun. Salah satu di antara anaknya Nabi Yakub namanya Yahuda, yaitu klan terbesar itu, ya. Sehingga keturunannya itu disebut dengan Yahudi. Yahudi. Jadi Bani Israel ini mayoritasnya Yahudi. Sedangkan dari
Ismail itu tinggal di Arab, tinggal di Arab, ya, kemudian turun temurun sampai kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, dari garis Ishak tadi itu dari Israel, nama dari Yakub itu adalah Israel. Itu Israel ini bahasa Ibrani yang artinya adalah hamba Allah, Abdullah juga hamba Allah. Itu turun temurun para nabi. Jadi banyak nabi, ya, bahkan hampir mayoritas nabi itu dari turunan Bani Israel yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diunggulkan generasinya. Kalau tidak nabi ya raja, itu Bani Israel. Bahkan ada nabi Sulaiman alaihissalam, itu yang raja di raja. Yang setelah Nabi Sulaiman tidak ada lagi raja yang kekuasaannya itu melebihi dari kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi diunggulkan memang ini, ya, Bani Israel ini pada zamannya. Tetapi wahai Bani Israel, uzkurun, ingatlah kalian semua nikmati, nikmatku, allati an'amtu alaikum, allati yang an'amtu telah aku anugerahkan alaikum kepada kalian, wa anni dan sesungguhnya aku faddaltukum, itu aku telah melebihkan kalian alal alamina, yaitu atas semua umat di alam semesta ini pada masa itu, pada masa Bani Israel. Jadi Bani Israel diingatkan lagi tentang nikmat-nikmat Allah, ya, supaya mereka, ya, Bani Israel juga, ya, bisa sadar gitu, ya. Juga ada harapan mereka bisa bisa sadar dan berislam. Ya, yang dihadapi oleh Nabi siapa? Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW itu yaitu orang-orang musyrik, ya, kemudian Yahudi juga, ya, Nasrani itu. Nabi Muhammad itu sendirian, ya. Mulai membawa agama itu beliau sendirian. Ya, semuanya tidak ada yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Ya, baru Nabi Muhammad itu yang kemudian membawa Islam, mulai mengajak istrinya masuk, mulai mengajak sahabat-sahabatnya, terus, ya, sampai juga berhadapan dengan kaum musyrikin, berhadapan juga dengan Yahudi, sehingga kemudian banyak yang masuk Islam, ya, banyak yang masuk Islam. Jadi medan dakwahnya Nabi itu adalah non Muslim. Medan dakwahnya Nabi itu non Muslim. Ya, kalau kita, ya, jauh sekali dari itu, ya. Tantangannya jauh sekali, ya. Kita merawat yang Muslim saja sudah cukup repot gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian diingatkan kembali Bani Israel agar mereka mengingat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dianugerahkan kepada mereka, ya. Mulai dari mereka diselamatkan dari Firaun, menyaksikan langsung bagaimana, ya, dibelah lautan itu di depan mata mereka, ya, kemudian mereka diberikan manna dan salwa, makanan terbaik, ya, kemudian mereka diberikan sumber air yang memancar terus-menerus, ya, dan sebagainya. Dan yang paling banyak, yang paling besar adalah diberikan kepada mereka para nabi. Ini yang paling anugerah yang paling besar diberikan kepada mereka para nabi. Dan sehingga mereka dikatakan generasi yang diunggulkan, dilebihkan atas umat-umat yang lain. Kenapa? Ya karena para nabi itu dari golongan Bani Israel. Sebagaimana manusia juga dilebihkan atas alam semesta ini, atas batu, air, ya, makhluk-makhluk Allah yang lain ini, Allah lebihkan manusia. Dan dari golongan manusia Allah lebihkan Bani Israel di antara yang lain dengan mengutus para nabi dan utusan. Nah, namun setelah datang utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi terbaik, maka umatnya menjadi umat terbaik. Jadi Bani Israel diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada masa itu, pada masa sebelum datangnya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan atas umat-umat yang lain. Ya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu dan takutlah kalian, Bani Israel, yauman, yaitu azab Allah ya pada hari, yaitu pada hari akhir tentunya, la tajzi yang tidak dapat menggantikan nafsun seorang pun an nafsin dari orang yang lain syai'an sedikit pun. Ini pakai pun banyak ya. Jadi takutlah azab Allah yang tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Wala yuqbalu minha adlun. Dan juga tidak diterima darinya, ya, dari seseorang pun tadi itu adlun. Itu adalah tebusan. Tidak diterima tebusan. Wala tanfa'uha. Dan juga tidak bermanfaat pada nafsun tadi itu, pada seseorang tadi itu, syafaatun syafaat selain izin Allah Subhanahu wa taala. Walahum yungsarun dan juga tidak ada ya dan juga mereka tidak akan ditolong. Ya, tidak ada yang menolong mereka. Jadi kalau sudah kafir ya, sudah tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, maka jangan harapkan dapat pertolongan. Jangan harapkan dapat syafaat. Ya. Dan ini diingatkan mereka itu, takutlah akan azab Allah yang pasti akan menimpa kalian kalau kalian kufur tadi itu. Kalian tidak mengimani kitab kalian. Konsekuensi ketika kalian mengimani kitab kalian, kalian harus mengimani Al-Quran, harus mengimani Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengimani Nabi ada di kitab mereka. Ada di kitab Taurat itu, ada di kitab Injil itu disebutkan namanya, disebutkan sifat-sifatnya. Nah, kalau mereka tidak mengimani itu, ya mereka tidak mengimani kitabnya. Jadi maka tidak ada ya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah datang beliau ya dan apabila orang Yahudi Nasrani itu tidak mengimani beliau, maka mereka masuk neraka. Itu hadis Nabi itu ya. Itu jelas sekali itu ya. Sehingga konsekuensinya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka takutlah hari. Ya, takutlah azab Allah ini yang tidak bisa digantikan seorang pun. Sebagaimana di dunia. Ini kalau di dunia, Bani Israel suka begitu itu. Suka nebus. Ya. Kalau ada yang ditawan, di penjara atau ditahan, bisa ditebus dengan tebusan. Berapa emas, gitu ya, berapa harga kasih harta benda sehingga bisa dibebaskan. Itu kalau di dunia bisa ditolong, diberikan syafaat itu adalah karena keluhuran, karena apa? Terah sosial tinggi ya bisa menolong seseorang, bisa membebaskan seorang yang dihukum. Itu kalau di dunia, kalau di akhirat sama sekali tidak bisa. Nah, ayat yang ke-123 ini juga mirip dengan ayat yang ke-48. Ya. Kalau ayat 48, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Jadi mendahulukan yang ayat 48 itu ya tidak diterima syafaat dan juga tidak bisa ditebus, tidak diambil tebusan. Kalau yang ayat ini 123 ini tidak diterima tebusan dan juga tidak bermanfaat syafaat. Jadi kalau arti dari syafaat itu ya menolong tanpa mengeluarkan harta, tanpa mengeluarkan harta, itu syafaat. Jadi karena tadi itu ada lisensi dari bos, misalkan dari pimpinan, ya seperti presiden memberikan apa gerasi begitu ya.
Jadi karena kedudukan, karena kekuasaan bisa memberikan syafaat. Itu Bani Israel begitu itu dulu-dulu itu ketika masih di dunia. Kalau tebusan itu berupa harta. Jadi pada ayat yang ke 140 123 ini didulukan tebusan. Ya, karena memang yang diunggulkan ya Bani Israel pada masa-masa akhir ini adalah harta benda. Kalau pada zaman dulu itu kekuasaan. Mereka harta benda tidak banyak tidak banyak dihiraukan. Ya sebagaimana ketika mereka menyembelih sapi itu ya mereka akan mencari sapi berapapun harganya. Ya, berikan itu hartanya itu. Ya, bahkan sapinya itu senilai emas berat ya. Yaitu senilai emas berat sapinya itu. Nah, kalau kemudian di akhir-akhir ini itu mereka mengunggulkan harta benda. Ya, apa-apa bisa ditukar dengan uang gitu ya. Sehingga didulukan tebusan daripada syafaat. Dan mereka juga paham, mereka juga tahu bahwa tidak ada syafaat itu nanti. Tidak bermanfaat syafaat itu karena syafaat itu tidak ada. Syafaat itu tidak ada selain dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ya mereka diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar ya bisa sadar. Dan kita sebagai umat Islam ya itu menjadikan refleksi ayat-ayat ini ya menjadikan refleksi agar kita paham karakter mereka, kita paham sifat-sifat mereka, sehingga kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ya kalau mereka masih mau menerima Islam sebagaimana dulu juga Nabi mengajak mendakwahi mereka ya sebagian juga masuk Islam bahkan menjadi pejuang Islam seperti Abdullah bin Salam itu orang Yahudi itu bahkan ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul junior. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul senior itu munafik ya munafik pimpinan munafik putranya itu menjadi pejuang Muslim ya. Jadi ada juga yang itu anak-anaknya itu yang kemudian bisa masuk Islam bahkan menjadi pejuang. Ya, sehingga bagaimana kita menghadapi mereka itu dengan paham. Kalau kita tahu medan, paham medan, tahu situasi, maka kita akan tahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan tentunya jangan sampai sifat-sifat karakter dari Bani Israel itu ada pada diri kita. Semuanya itu yang buruk-buruk disampaikan ya sebelum-sebelumnya itu ada pada kita. Nah, ayat yang tadi itu ayat ke-121 ya, ada juga golongan Bani Israel dari Ahlul Kitab, ini mereka membaca kitab dengan sebenar-benarnya. Kita juga sebagai umat Islam juga membaca Al-Qur'an ini dengan sebenar-benarnya bacaan itu, yaitu dengan baca dengan eh, eh, tartil, tahsin, ya, tajwid, kemudian memahami artinya dan kemudian mempraktekkan dengan amal kita sehari-hari. Itulah orang-orang beriman kepada Al-Qur'an, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan eh, ayat-ayat Al-Qur'an ya yang kita kaji berdasarkan tafsir para ulama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang soleh, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita, keluarga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rizki yang halal dan berkah, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dilunaskan, yang punya masalah diurai masalahnya dan kemudian diberikan jalan keluar. Serta kemudian kita diberikan keistiqomahan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggil kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian Al-Qur'an perkara kita. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illa anta Baik. astaghfiruka Wal wa afu atubu minkum. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.